Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan aku mengenalkan diri. Nama aku Aldila Natasha dari jurusan Sastra Indonesia. Aku dari divisi PDI. Kali ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara ngobam untuk mengulik lebih dalam tentang bidang perusahaan LP Manunggal. Sekarang aku udah sama Mbak Cynthia Mulyara Ramadanti atau biasa akrab dipanggil dengan sapaan Mbak Simul. Halo Mbak Simul. Halo Dila. Jadi Mbak Simul ini tuh merupakan pimpinan bidang perusahaan. Oke Mbak. Ya. Mbak mungkin boleh memperkenalkan diri dulu kali ya Mbak. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Cynthia Mulyara Ramadanti. Di LP Manunggal aku menjabat sebagai pemimpin perusahaan. Aku dari Sastra Inggris FIB 2017. Oke, halo Mbak Simul. Mbak boleh sih aku tanya tentang bidang perusahaan. Aku mau nanya kenapa LP Manunggal harus ada bidang perusahaan? Oke, jadi bidang perusahaan, arti dari perusahaan secara umum dulu ya. Jadi perusahaan itu adalah suatu tempat di mana di situ terjadinya sebuah kegiatan produksi gitu. Sedangkan perusahaan di LP Manunggal sendiri nggak jauh dari definisi tersebut gitu. Jadi di perusahaan Manunggal itu bidang yang mengatur tentang produksi dari produk cetak LP Manunggal seperti majalah dan tabloid 3 tahun ini, dan juga bidang ini mengatur mengenai keuangan di LP Manunggal. Nah, perusahaan di LP Manunggal ini terdiri dari 3 divisi. Jadi yang pertama itu ada rumah tangga yang manajernya itu Sinta Maulia, dan tugas dari rumah tangga sendiri itu adalah mengurus tentang keuangan, entah itu pemasukan, pengeluaran, seperti itu. Dan selanjutnya ada juga itu namanya event organizer atau IO. Manajernya adalah Tita, dan juga stafnya itu ada Rona dan Anissa. Nah, IO sendiri seperti namanya nih, event organizer. Jadi IO itu divisi yang mengurus atau membuat event-event jurnalistik yang sifatnya itu ke eksternal. Dan IO sendiri itu adalah jika di Manunggal sebagai sumber pendanaan. Jadi orientasinya itu profit seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, divisi yang ketiga ada PDI, yaitu produksi, distribusi, dan iklan. Itu manajernya ada Hizkia, dan juga stafnya ada Ines dan Aldila. Nah, PDI sendiri itu sesuai dengan namanya nih. Jadi PDI itu yang mengurus tentang produksi, distribusi, dan iklan gitu. Jadi kayak produk cetak yang telah dibuat dari bidang redaksi itu nanti akan diurus percetakannya dan juga distribusinya oleh PDI. Sekarang kan di dalam kondisi pandemi gitu Mbak. Gimana sih adaptasi pengalihan proker dari offline ke online? Oke. Jadi seperti yang kita tahu ya, keadaan sekarang kan keadaan yang bisa dibilang luar biasa gitu ya, pandemi. Nah, dari perusahaan sendiri sebenarnya sedikit sangat berbeda gitu, apalagi di salah satu divisi yaitu di IO misalnya. Jadi kan biasanya IO itu mengadakan event itu offline ya, di ruangan gitu, tatap muka. Nah, sekarang kami dari perusahaan itu lebih fleksibel, jadi menyesuaikan lewat virtual, kayak nanti bakal ada Ufest, itu juga lewat virtual. Dan juga di divisi lain misalnya PDI ini juga, kalau PDI itu mungkin ada salah satu proker itu bedah produk, nah itu mungkin bisa dialih juga ke secara virtual seperti itu, kayak gitu sih. Ada kendala nggak sih Mbak selama dipindah ke online kayak gitu? Misalnya ada beberapa poker yang nggak bisa terlaksana gitu kayak gitu.
Kalau proker yang tidak bisa terlaksana sih belum ada, karena alhamdulillahnya fleksibel seperti yang aku bilang tadi, kayak IO gitu kan bisa dialihin ke virtual seperti itu ya. Cuma masalah kendala pasti ada, karena kan sebelumnya kita belum terbiasa gitu ya menggunakan kayak event secara online seperti itu. Nah, tapi beruntungnya teman-teman perusahaan nih fleksibel gitu loh, jadi kayak cepat menyesuaikan, beradaptasi. Jadi nggak ada kendala yang benar-benar prokernya tuh nggak jadi, itu nggak ada sih. Oke. Sekarang kesan Mbak Timu selama di bidang perusahaan apa sih? Nah, kalau kesan, sejujurnya aku selama 2 tahun ya, 2 tahun pertama di Manunggal itu kan di bidang redaksi. Jadi pas tahun ketiga ini di posisi di perusahaan, itu jujur kayak perlu menyesuaikan banget. Tapi alhamdulillahnya teman-teman perusahaan nih orangnya gampang diatur gitu. Jadi kayak tanggung jawab juga, mandiri juga, dan komunikasinya tetap terjalin gitu. Jadi walaupun selama pandemi hampir 1 tahun nggak ketemu nih, tapi tetap komunikasinya itu terjaga seperti itu. Dan senang aja sih bisa belajar hal baru gitu di perusahaan. Kalau kendalanya ada nggak Mbak selama jadi pemimpin perusahaan? Kalau kendala, alhamdulillah teman-teman perusahaan tuh gampang itu loh komunikasinya, diajak komunikasi, jadi nggak ada kendalanya. Oke. Sekarang ada nggak Mbak pesan yang mau disampaikan gitu loh buat anak-anak Manunggal mungkin, atau khususnya buat anak-anak perusahaan? Mungkin ini untuk seluruh pengelola ya, baik anak-anak perusahaan maupun anak-anak bidang lain. Jadi pesan dari aku, mungkin kita sekarang dalam keadaan di situasi yang mungkin kita nggak expect sebelumnya gitu ya. Kita bahkan nggak ketemu hampir 1 tahun gitu. Tapi aku yakin kalau kita tuh tetap bisa melakukan apa yang kita sudah rencanakan di awal seperti itu. Ingat lagi tujuan kita di awal dan niatkan kepada diri sendiri kalau kita itu belajar itu di Manunggal, belajar ingin mengembangkan diri dan tentunya untuk mengabdi ke Manunggal. Jadi tetap semangat semuanya, nggak ada yang nggak bisa. Jadi orang yang fleksibel seperti itu. Dan mungkin terakhir, pesan-pesan terakhir dari aku pesan terakhir, kalau teman-teman di sini mungkin lelah, capek, nggak apa-apa, itu wajar, istirahat sejenak, tapi ingat lagi tujuan dan awal kalian masuk Manunggal itu apa. Dari aku.